kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Senang sekali saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam kondisi sehat. Puji nama Tuhan. Monggo yang baru datang bisa memenuhi yang ada di depan. Karena kursi depan juga masih kosong. Kita mau sama-sama akan mulaikan ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Bukan karena kekuatan kita dan kemampuan kita, saya percaya semuanya karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus. Kita boleh berada di sini sampai saat ini dalam kondisi sehat semuanya karena Tuhan kita Yesus Kristus. Masih memasuki masa Paskah sampai kenaikan, karena hari Kamis depan kita juga akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus selama 40 hari berada di bumi ini. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan hal tentang kerajaan surga. Tuhan yang sama pada kesempatan siang hari ini ada di tengah-tengah kita, mengundang kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Saya percaya apapun yang terjadi dan kondisi kita saat ini, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Pujian yang mengatakan bila hati terasa pada Tuhan, aku mau sujud di bawah kaki-Mu Yesus. Aku mau mengadu pada Engkau Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan menghadapi masalah ini sendiri. Tapi aku percaya ketika aku datang padamu Tuhan Yesus, ada jawaban pasti Bapa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dalam hadirat Tuhan.
Kita mau sama-sama rasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Karena Bapa sudah sangat baik pada kita semua. Yesus Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti Bapakku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah semuanya padaku. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya Yesus. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di sesuatu pasti terjadi ketika kami datang di altar-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun benar, tak seorang pun mengerti Bapakku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Yang peduli dengan saya dan saudara, pedulikan aku.
percaya Tuhan, sesuai dengan lirik dalam pujian ini, bahwa mujizat itu pasti akan terjadi dalam hidup kami ketika kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk undangan-Mu pada kesempatan siang hari ini, Bapa. Bukan hanya baik, tapi Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang hidup kami, Bapa, dan sepanjang minggu ini. Pada kesempatan siang hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menguasai kami dan ambil pucuk pimpinan pada ibadah kesempatan siang hari ini. Tuhan, tolong kami, Tuhan, urapi kami, anak-anak-Mu yang belum datang, Tuhan, hintar, Tuhan, ingatkan mereka apapun yang mereka lakukan. Tuhan, berkati mereka seperti Engkau berkati kami pada kesempatan siang hari ini, agar dia dan kesempatan mereka juga boleh datang pada kami di tempat ini untuk memuji dan besarkan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, urapi kami pelayan-pelayan-Mu sampai ke jemaat-Mu. Tuhan, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu yang ada di dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan dan akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Pujian mengatakan bahwa sujud di altarnya, apalagi yang kita tunggu Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita sujud di bawah kaki Tuhan, Tuhan yang akan menanggung semuanya bagi kita semuanya. Banyak masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih ingat dalam perjalanan kita, dalam perjalanan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus bangkit sampai Tuhan Yesus naik, banyak muridnya yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Banyak muridnya yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Apakah saat ini kita mengenal Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin 40 hari bagi orang tidak lama Bapak Ibu, tapi bagi Tuhan Yesus harusnya itu sangat berarti. Sebelum Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, agar murid-muridnya tahu bahwa tugasnya di bumi ini bukan sudah selesai Bapak Ibu, tapi memang harus diteruskan oleh murid-muridnya sambil menunggu kedatangan Roh Kudus bagi kita semuanya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita pergi jauh terus dikejar netok, enggak nih Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan penghibur yang luar biasa bagi kita semuanya. Kalau Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, mungkin Tuhan Yesus masih ada di sana tok, tidak ada di sini Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk melihat kita semuanya. Bukan orang-orang yang ada di sana saja, tapi kita semuanya Bapak Ibu. Apapun yang kita rasakan saat ini, Tuhan Yesus menilik hati kita. Apapun yang menjadi kegundahan kita saat ini, percaya Tuhan Yesus punya jawaban bagi kita semuanya. Tuhan Yesus mau adalah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya akan ditambahkan kepada kita semuanya. Amin. Yang paling penting adalah jangan sampai meninggalkan Yerusalem, gitu. Seperti pesan Tuhan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Terus apa Yerusalem saat ini? Banyak kok Bapak Ibu Saudara, banyak yang meninggalkan Tuhan karena di sana lebih ekono ganteng mas, ekono wayu, ekono luwih sugih. Ndak nggih Bapak Ibu Saudara. Kita mau tetap berada di dalam Tuhan, kita mau tetap berpegang teguh seperti pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita tidak mau tinggalkan Yerusalem. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita mungkin mundur ya, jam 10, tapi saya rasa masih di hari Minggu, tidak mengurangi sukacita kita semuanya untuk kita bersekutu dalam Tuhan. Mungkin masih banyak dalam satu minggu tidak ketemu saudara kita dengan yang lain, silakan tengok kanan kiri muka depan belakang, berikan senyum yang terbaik bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Saya mau ajak Bapak Ibu bersukacita karena kita bukan hanya pemenang, tapi kita lebih dari pemenang. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri dalam hadirat Tuhan, lebih dari pemenang. Kita
saya masih, kalau bahasa katanya bahasa macam saya masih tengok, itu masih bermuram birja Bapak Ibu. Silahkan berikan senyum yang terbaik, berikan senyum yang terbaik buat kanan kirinya. Kalau kalau masih mukanya masih masa, ayo semangat dalam Tuhan. Dalam pujian ini mengatakan bukan cuma pemenang, tapi lebih dari pemenang. Kalau lebih dari pemenang itu bukan cuma saya nih Bapak Ibu. Dalam pujian mengatakan kita, berarti saya dan saudara. Kalau kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, masa lebih dari pemenang seperti ini? Kita mau bersorak bagi Tuhan, bukan buat saya, bukan buat ngapunten Pak, saya lupa Pak Puspito, bukan buat Pak Gito juga, tapi buat Tuhan Bapak Ibu. Kita mau nyanyi, kita menari, kita muji Tuhan buat Tuhan. Lebih dari pemenang yang kita berikan kembali. Haleluya Yesus.
Kita percaya dan kita imani apapun yang terjadi dalam kehidupan saat ini, semuanya indah pada waktunya dan dimenangkan oleh Tuhan pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kita masih akan sambung pujian kita dengan pujian yang mengatakan, Ku diberi kuasa dari Raja Maya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia Tuhan. Raja Mulia di bawah kaki, bahkan kuasa Raja Mulia sekarang bersama Tuhan dari jalanku. Sungguh besar dan Tuhanku, dapatkan indah hidupku. Ku berdiri rendah iman, Tuhan itu Tuhan. Berdiri rendah, ku berserah perayaan, sebutlah Raja, segala raja. Haleluya Yesus Tuhan. Berdiri kuasa, Raja Mulia, amin. Di bawah kaki Tuhan, kami mempersiapkan Raja Mulia, selamanya akan sama dari jawabanku, selamanya akan sama pengakuan iman rasuli. Dalam hitungan ketiga dimulai. 3, 2, 1. Aku percaya bumi bawah sudah bangkit, sudah Jaya Kudus dan Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Kita sama-sama akan menaikkan doa syafaat kita pada kesempatan siang hari ini. Pada hari ini tanggal 10 Mei, untuk yang bertugas adalah Ibu Tina. Saya persilakan. Segala puji syukur di hadapan-Mu Tuhan, dan bersyukur terima kasih Bapa pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Bersyukur terima kasih Bapa boleh mengetuk hati
melangkahkan kaki kami Tuhan bersama-sama saudara kami seiman Tuhan di tempat ini Bapa untuk menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu Tuhan layakkan kami di hadapan-Mu Bapa. Apapun Tuhan Yesus yang akan lakukan di pagi yang indah ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama kami Bapa, yang saat ini jauh Tuhan dalam kesendirian Bapa, akan mengetuk hatinya Bapa dalam kesempatan yang akan datang Bapa, bersama-sama kami untuk menaikkan, memuji dan menyatakan nama Engkau Bapa. Saat ini mungkin saat ini sedang sakit Bapa, dan campur tangan Engkau sendiri Bapa. Tuhan akan memberkati kesehatannya Bapa, setiap obat dan Tuhan yang dibutuhkan Bapa, Kau boleh lengkapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jadwal ibadah di gereja kami tempat ini Tuhan, ibadah Selasa maupun ibadah Minggu Raya Bapa, tetap campur tangan Tuhan di setiap jadwal ibadah kami tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa, tambahkan kami, tambah usia, tambah mengasihi dan melayani Engkau lebih setia lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, jajaran PKIK Tuhan, beri berkati ya Bapa, berkati senantiasa kesehatannya, pekerjaannya, pelayanannya Tuhan, dan juga rumah tangganya Bapa. Ya Bapa, hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus selalu memberikan menerima anugerah dari Engkau saja Bapa. Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu di gereja tempat ini Bapa, yang ambil bagian Tuhan Yesus, main musik, si kosong itu bahkan hamba-Mu Kau siapkan untuk menaburkan benih-benih Tuhan Bapa. Tuhan Yesus Kau campur tangan Bapa, yang lebih ya Tuhan, anaknya akan menaburkan benih Tuhan Tuhan, berkati itu dan hidupnya Bapa. Biarlah kami pulang dari tempat ini Tuhan, dengan sukacita dan sejahtera dan rumah saja. Tuhan kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk negara dan bangsa kami Bapa, apapun yang bergejolak dalam bangsa dan negara kita kami Tuhan, kami aturkan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati memimpin kami Tuhan, mulai dari presiden hingga bawahan RT RW Bapa, dan pemimpin-pemimpin ini Tuhan mau berkati akal budi ya Tuhan Yesus yang akut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa dan seruan kami Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa pada kesempatan siang hari ini. Masih ada cukup waktu saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Tapi di sini ada hambanya Bapak Puspito mungkin. Sudah kali yang kedua ya Pak ya? Betul ya? Monggo. Oh ya, jemaat dulu, mari. Ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan? Silakan. Bapak selamat, monggo. Salam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu yang kita hormati. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita pelajari setiap saat. Kita bersama-sama untuk menikmati sebagai pengikut apa murid ini. Kita ini sebagai pengikut juga murid. Saya kemarin dapat tamu dari Binangun. Dulu sering ke rumah saya. Ini udah lama tidak jumpa, kayaknya mereka cerita. Dulu Pak Slamet cerita tentang selamatan. Ini Pak, katanya, saya memang pada waktu dulu saya sebagai orang Muslim. Sekarang mereka masuk Kristen. Karena saya jabarkan mengenai orang Jawa Pak, mayoritas kok selamatan itu bagaimana artinya? Maksudnya bagaimana? Enggak tahu. Nah, maka dari itu ini kasus seperti saya ceritakan ini boleh dibuktikan. Dulu satu keluarga ini tambah satu keluarga, tapi dibina
Binangun. Selamatan itu apa toh Pak? Enggak tahu bukannya asal selamat. Nah, kita akhirnya kan saya jabarkan, mereka tahu sekarang masuk Kristen, puji Tuhan. Nah, maka dari itu saya sebagai orang Jawa seringkali kita selamatan, jadi tahu persis kita melaksanakan tentang selamatan, tahu, kenal, dulu selamat. Dulu tidak kenal, tidak tahu, sekarang kenal. Yang pada waktu dulu itu ditutup, buka lembaran baru, kita melaksanakan tentang keselamatan. Jadi kita perlu memahami tentang keselamatan itu ada benar, ada kebenaran. Kalau benar itu secara intern, tapi kalau kebenaran kita seturut dengan Yesus Kristus juru selamat, jadi kita bisa menentukan langkah-langkah yang positif. Jadi sebagai orang Kristen ini membawa pamor khusus, tidak mudah-mudahan, tidak. Bukan ini ciri khas orang Kristen, bukan. Ini memang kita mempunyai hak penuh nilai aktif. Jadi kita tidak sia-sia sebagai pengikut dan murid. Setiap saat, setiap minggu kita melaksanakan hari Sabat itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Jadi berbobot. Jadi dapat menentukan langkah dan arah yang positif. Yang dulu ya udah ditutup, buka lembaran baru, sekarang berubah sikap sesuai kebenaran Sang Kristus Yesus juru selamat. Nah, maka dari itu kita semua tujuannya sama, masuk surga. Surga itu gimana? Bukan nanti di pangkuan Bapak, bukan. Sampai sekarang kita ini patuh tak dan penting melaksanakan perintah. Perintah siapa? Juru selamat Sang Kristus Yesus juru selamat. Jadi kita tidak sia-sia. Di sini dapat melakukan perilaku damai, tidak ada batu sandungan, kita ini berarti relax, tidak ada batu sandungan, tidak ada, kita ini selalu gembira. Maka dari itu kalau kita melihat penuh senyum, banyak ceria, ini pasti ada Roh khusus. Nah ini Bapak Ibu. Maka dari itu saya diberi kesempatan untuk menyampaikan. Jadi semuanya itu harapannya damai, salam sejahtera. Kita sebagai pengikut juga murid. Kita gambarkan ini seperti sopir dan kernet. Jadi kita ini jangan sampai terus kernet aja, enggak. Jadi yang ada tingkatan menjadi sopir seperti Kristus gitu. Jadi kita tidak sia-sia. Nah, maka dari itu saya pelajari ini tentang keselamatan. Keselamatan sarananya apa? Nasi putih, lincing, tidak goyang, makin dekat. Panggang ayam seperti ini. Buka dada, lahir tekani batin, melaksanakan perintah serah diri seturut dengan perintah juru selamat Sang Kristus Yesus yang kita kenal setiap saat, setiap waktu, kita tidak akan lupa. Jadi ada khusus, tidak ciri khas. Ciri khas itu negatif. Jadi kita mempunyai pamor khusus, orang Kristen itu membawa Roh Kudus khusus, mempunyai mahkota khusus. Jadi kita tidak sia-sia. Jangan sampai kita ini, apalagi sekarang ada petunjuk-petunjuk saya terima Pak. Saya pernah cerita sama Pak Buko, ini ada cerita. Saya dikasih ya mungkin ya 1 bulan kemarin. Pak, ini harus siap siaga tentang apa? Nah ini. Terus ini dikasih tahu Pak saya lagi. Wayahe ini wayahe nopo. Wayahe itu kan jawaban itu
kula tepat waktu. Terus kalau benar pun tepat waktu, nopo mawon mangke kita harus nunggono sadar. Terus kita akan berubah membuat arah yang tepat, positif, sesuai yang kita harapkan selamatan tadi. Tapi kita ini tahu juru selamat. Terima kasih atas waktu dengan pada saya untuk menyampaikan bersama-sama. Nanti kita selama di dunia tidak sia-sia sampai tujuan akhir zaman. Kita mempunyai harapan yang positif. Terima kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Pak Slamet. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Untuk kita juga pasti tahu ya Bapak Ibu, juru selamat kita siapa, seperti yang sudah saya singgung dari awal. Jangan seperti murid-muridnya yang tidak mengenal Tuhan Yesus, padahal sudah istilahnya bulawentang gitu sama Tuhan Yesus, tapi tidak percaya dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan bangkit. Kita mau percaya dengan Tuhan Yesus, kita yakini dan iman kita dengan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus yang sama juga akan turun kembali ke dunia ini untuk menjemput kita semuanya. Puji nama Tuhan. Selain Pak Puswito, mungkin saya juga baru pertama melihat yang di belakang, Sinten? Oh iya, Mas Nio, puji nama Tuhan. Mas Theo, puji nama Tuhan. Karena saya juga baru pertama kali melihat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mungkin masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita sama-sama akan persiapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang akan semakin memberikan kita kekuatan, kebenaran yang akan semakin mencelikkan mata kita bahwa kerajaan sudah semakin dekat, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus waspada dan berjaga-jaga, karena singa di luar sana itu mengaum dan siap untuk menelan kita semuanya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menjadi lebih kuat lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian yang mengatakan, dengan apa akan kubalas Tuhan. Karena saya percaya masing-masing dari kehidupan kita, kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur Bapak Ibu. Kalau kita ceritakan satu persatu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tuh banyak banget. Terus dengan apa kita bisa membalas selain dengan kesetiaan kita kepada Tuhan? Pujian ini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Lantas bagaimana kita membalas kasih dan kemurahan Tuhan selain kita percaya dan setia kepada Tuhan? Dengan apa akan kubalas Tuhan? Bersyukur
padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Senang hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Kaulah harapanku Tuhan, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu. Senang hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu Yesus, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan imanmu lebih keras lagi. Dengan apakah ku balas segala
bersyukur padamu selamanya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada hamba. Mari kita berdoa bersama. Dengan apa yang balas kebaikan dan kasih karunia yang tak terlalu besar bagi kami. Di dalam hidup kami silakan sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan akan terus Kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar nama Yesus senantiasa ditinggikan untuk setiap Jumatmu. Dan saat ini kami siap dengarkan firman Tuhan. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan-Nya bagi Engkau demi nama Tuhan kami Yesus Masiah, Yesus Kristus, kekuatan, pengharapan, kekal. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Salam semuanya. Haleluya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Jika kita melimpah di dalam Tuhan, kita lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Seperti tadi Pak Slamet katakan, anak-anak Gusti Yesus senantiasa senang, sukacita. Itu tema kita. Kita lihat di dalam Filipi 4 dan ke-4. Bisa tayangkan slide demi slide. Bukan sesuatu yang baru, tapi saya ingin mengupas untuk kita lebih dalam lagi. Karena inilah kehendak Tuhan di dalam diri setiap orang percaya. Sambil kita tunggu slide depan, Filipi 4 dan ke-4. Bapak Ibu juga bisa lihat di kitab masing-masing, bisa dicek. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bel yang kedua ya, GKIK Ceku. Saya. Nah, kita akan baca sama-sama sesuatu yang sering kali kita katakan, kita baca, kita nyanyikan, tetapi kok ngoyo untuk kita lakukan. Nah, kalau yang lain sambil nunggu ya, baca juga masing-masing, kita baca sama-sama Filipi 4 dan 4. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Ini loh, ciri orang Kristen, orang percaya itu harus senang terus. Bunga-bunga mau. Dikatakan di sini senantiasa. Senantiasa ini apa? Terus menerus, boten wonten mandeke. Ini yang Tuhan kehendaki. Kalau kita bersukacita ketika kita dapat berkat, ketika kita dapat uang, ketika kita sembuh, tapi sedih ketika ada masalah, itu tidak ada bedanya dengan yang di luar sana. Betul ya? Nah, terus apa bedanya dengan murid Yesus dengan pengikut Yesus tadi? Bukan sekedar pengikut, tapi murid. Intinya seperti ini. Sukacita kita bukan tetap pada apa yang kita terima, bukan pada apa yang kita alami. Sukacita kita tetap pada Yesus Tuhan. Gimana itu? Yesus sukacitaku. Iya, dia sukacita kita Bapak Ibu. Tema hari ini, siang hari adalah ojo sedih maneh ya. Katakan kiri kanan, ojo sedih maneh. Ojo sedih maneh. Haleluya. Nah gitu. Di beberapa tempat saya ngomong ojo sedih lagi, sedih maneh, tapi kalau foto lah. Tapi saya lihat ini bacaan ceria. Ojo sedih maneh. Kenapa ada kata maneh? Karena kita pernah bersedih, kita pernah susah, kita pernah sengsara. Sehingga kata ojo jadi mana, ojo diulangi lagi. Kenapa?
karena kita punya Yesus. Itu cukup bagi kita. Senantiasa tadi terus menerus orang mandekik. Mengapa kita kadangkala dulunya ya, kedepannya kita nggak boleh lagi. Kadangkala tidak bisa selalu bersuka cita. Next. Ini senang, kemudian sedih. Kayak sukacita itu orang musimnya. Lek musim senang ya senang, mau diberkati. Karena susah, nggak masalah, penyakit orang waras-waras, ya berkati senang. Nah ini Alkitab mencatat bersukacitalah senantiasa. Next, lanjut. Sambil ikuti aja. Karena apa? Karena masalah. Next. Nah ini yang kita lihat gambar ini. Lanjut. Punya masalah ini, yang kadang-kala kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak punya Yesus. Kita memiliki Yesus, maka ada bedanya dong. Harus wonten bedanipun Bapak Ibu. Kenapa? Kita ini warga negara surga. Wis disediakan tempat ten surga. Penduduk Saudi pejah mati boten usah takut ajre. Apa ajre mati? Wah, ojo. Karena hidup bagiku Kristus, mati adalah foto. Ada mau untuk? Wah, haleluya. Di gereja lain saya tanya ada mau untuk? Angkat tangan, saya mau mati. Enggak mau. Loh. Mau untuk itu mati. Makanya saya katakan pada gereja, kalau di antara sekian tidak ada Tuhan, siapa mau antrian pertama, saya angkat tangan. Bukan mau lari dari itu, nyata angkat. Tapi betul-betul saya lebih ingin dekat dengan Tuhan secara fakta. Tapi kalau Tuhan inginkan saya hidup bagi Kristus berdua. Jadi sama enaknya. Hidup bagi Kristus, mati untuk. Makanya ada beban masalah ojo sedihane. Nah sekarang kita lihat, ya apa sih caranya kita sebenarnya ini punya masalah, punya beban berat, punya persoalan, tapi orang sedih. Bisa orang? Bisa orang? Bisa. Gue Yesus. Orang mungkin suwe orang sedih. Bisa orang bisa butuh Isa punya Yesus. Next. Jadi bagaimana? Terus pundi caranipun nek duwe masalah, disakiti tiyang, difitnah tiyang, tapi tetap senang. Nah, saya membagikan ini karena saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Apa yang selalu saya sampaikan kepada firman itu sudah terjadi duluan dengan saya. Jadi saya bersuka cita bukan karena apa yang saya terima, apa yang saya alami, tapi karena saya punya Yesus. Itu saja. Ada 3 hal yang saya renungkan. Ya apa caranya, terus pundi caranya pun kita seneng sekalipun punya masalah. Yang pertama, ilingo. Wah, ini Yesus yang kita tinggikan, yang kita sembah, pegang kendali atas seluruh hidup kita. Nah, ulang lagi nggih. Karena kalau orang Kristen iki lho, masuk maca Alkitab lali. Dia pegang kendali, Yesus itu pegang kendali atas hidupnya. Tahu artinya pegang kendali? Bertanggung jawab sepenuhnya. Hidup kita sudah dibeli dan Alkitab mencatat nggak kredit tetapi lunas dibayar. Anak saya yang nomor 2 dulu beli anjing. Waktu di Malang dia beli anjing, tapi dia pelihara anjing. Nyatanya setelah itu dia kuliah di Surabaya. Yang pelihara siapa? Bapak kan gitu. Ketika anjing itu milik penjualnya, maka yang bertanggung jawab adalah penjualnya. Tapi ketika sudah dibeli, yang bertanggung jawab adalah pemilik yang baru. Kita ini sudah dibeli. Hidup kita miliknya Kristus, katakan amin. Amin. Bapak Ibu miliknya Kristus Yesus, sudah dibeli dengan darah yang bercucuran ini, disalibkan. Kalau kita sudah milik Tuhan Yesus, punya masalah ojo sedih, yang bertanggung jawab itu Tuhan Yesus. Bukankah hidup kita sudah serahkan pada Dia? Bapa, ku persembahkan tubuh. Bukan itu. Kalau kita serahkan, sudah dibeli,
Maka apapun yang kita alami, kesusahan, persoalan kehidupan, seberat apapun, Tuhan tahu. Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ini yang membuat saya senang. Saya nggak perlu mikir masalahmu lagi, karena Dia yang tahu yang terbaik. Saya berkali-kali, saya dulu jadi pembina pemuda, orang putus pacar, WL sama tamburin pacaran, kemudian putus, waduh, super ini. Nah, jadi tamburinnya ini perempuan, kenapa? Yang putuskan yang laki, dia punya yang lain kan. Putus bisa stres. Akhirnya saya beritahu pulih. Itu masalah anak muda. Saya percaya sini pernah muda. Tapi masalahnya beda, orang tua beda. Mikirin anaknya, macam-macam. Tapi yang pasti ingat Yesus bukan kendali. Next, Filipi 4:4, baca lagi bersama ya. 2, 3, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai situ. Dikatakan dalam Tuhan, ojo ditambahi. Ditambahi apa? Ditambahi dalam berkat Tuhan. Gak boleh nambahin ayat. Di dalam Tuhan artinya di dalam semuanya. Ya berkat Tuhan, ya proses Tuhan, ya pembentukan Tuhan. Tetap seneng. Kalau kita mengalami masalah, kita harus proses dari Tuhan, pembentukan dari Tuhan supaya punya karakter serupa dengan Kristus. Kalau tadi dimanja, terus kita jadi anak gampangan. Tapi kalau dididik seperti kita sebagai bapak atau ibu dari anak kita, ada kalanya kita beri, tapi ada kalanya dia harus mandiri, bekerja. Jadi kita harus bersukacita dalam Tuhan, bukan sekedar dalam berkat Tuhan, tapi di dalam semua. Kita percaya di sini semuanya dalam Tuhan. Makanya tiap saat nggak boleh ada waktu untuk kita sedih. Tapi ingin sedih, ojo sedih mana? Dulu sedih bertobat. Lawan bersukacita itu sedih. Dan orang sedih biasanya berawal akan bersungut-sungut, ngersulau, gundel, ngomel. Gak mungkin orang ngomel itu sesuatu terus, gak mungkin. Dan dosa yang paling Tuhan gak suka, bangsa Israel kalau dari tanah Mesir, tanah kerjanya kan bersungut-sungut. Orang masalah sungut, Tuhan aku melayani suwe dari gereja, doa orang lep, masalahku gak mari-mari. Lah itu namanya bersungut-sungut, ya. Jadi kita harus bersukacita dalam Tuhan dan semuanya. Yang kedua tadi, ketika kita yang pertama tahu bahwa Tuhan pegang kendali, kedua, kenalilah rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Nah, ulangi ya. Kita harus kenal akan rancangan itu Gusti Yesus seutuhnya, boten sepotong mawon. Bagaimana cara mengenali dekat dengan Tuhan? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dekat, intimlah dengan Tuhan. Kalau kita intim, kita akan tahu rencana Tuhan itu hebat atas kita. Kita sudah nyanyikan pujian lebih daripada pemenang. Tidak mungkin kita tahu kita lebih pemenang kalau kita nggak intim dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mereka kita bergaul dalam hidupnya luar biasa. Kenali rancangan ojo sepotong. Saya punya ilustrasi, next gambar ini. Nah, yang saya bapak ibu menikah gambar nopo, ayo. Aku tadi kan meripati lagi kabur, lagi maju. Tapi saya percaya pun matanya jelas anak-anak muda di belakang. Opo iki ora padha ora. Gambarnya kabur elek buret. Kan itu di sebelahnya. Kalau bapak ibu nggak dekat dengan saya nggak akan ngasih tahu. Kecuali yang di media tahu gambarnya opo. Karena ada. Ternyata ini potongan, kan gambarnya elek nggak tahu kita. Potongan saya foto dari gambar secara keseluruhan. Next. Nah, ternyata ini potongan gambar yang bagi kita 90% senang. Memang ada orang nggak suka sate ya. Jadi itu saya potong itu, saya ambil bersatanya.
kok elek, tetapi setelah 3 bulan baru lihat luar biasa. Berikutnya, nah ini juga nggak tahu pasti, tapi sama aja dengan tadi, intinya seperti next. Nah, itu gambaran lukisan yang indah. Saya ingin sampaikan ini ilustrasi sederhana. Kalau Yusuf, anaknya Yakub, anaknya Israel, dia memotong hidupnya ketika dia dimasukkan di sumur, dia akan berlutut, bersulok, ngomel, bersungut-sungut. Kalau hanya sekedar dilihat saja, hidupnya dipotong, dikat ketika dia bersungut-sungut. Atau ketika dia difitnah istri Potifar, masuk penjara, dia akan sedih. 13 tahun dia mengalami masa sengsara, dia potong hidupnya itu. Tetapi Alkitab kita mencatat Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Tetapi Yusuf disertai Tuhan dalam apapun yang dikerjakan. Dan kita tahu potongan-potongan itu setelah dikumpulkan jadi gambar secara keseluruhan. Gambarannya luar biasa. Jadi raja muda. Ada banyak kisah Alkitab tentang ini. Mungkin hidup kita saat ini tidak lengkap kelamaan bayang-bayang maut. Jangan melihat sepotong saja Bapak Ibu. Kayak melihat sepotong sedih. Terus sedih. Aku ditangi orang balik-balik, Pak, itu wajib malu Sunan Sunemi. Ada seperti itu. Karena saya ngalami juga ya, ada orang utang saya itu. Saya nggak nagih, tetapi ya megeno sebenarnya. Dulu saya sedih. Suwake orang waras-waras, tidur anak bolak-balik pendeta, sekarang pendeta tidur anak. Ya orang sembuh. Ya bukan tidak sedih, Pak. Anak wis umur, anak wedok ya, wis umur kepala 3, hampir kepala 4 orang lu jodoh. Ya kok gak sedih, Pak? Bolak-balik ketemu konco-konco. Apa anakmu? Mereka tolong. Langsung jawab sedih. Hari ini saya ingin sampaikan, itu hanya potongan kecil dari hidup kita masing-masing. Tuhan punya rencana besar atas hidup kita. Dan rencananya selalu indah pada waktu itu. Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik tidak pernah merencanakan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Jadi kalau saat ini kita menderita, kita mengalami persoalan kehidupan yang begitu berat, tetaplah setia. Tetaplah bersyukur. Hanya itu yang dapat kita respon di dalam masalah kita. Dan saatnya akan tiba karena akan menyatakan kemuliaan-Nya. Yang ketiga, di dalam hidup kita saat ini yang masih di dunia, fokuslah, fokus itu artinya apa? Mikir pada pusatnya, pada kemuliaan kekal. Tak ulang lagi deh, kita hidup saat ini, ojo fokus pada hal jasmani, pada pekerjaan, bahkan keluarga, ojo fokus pada itu, karena semuanya akan kita tinggalkan. Kalau kita nanti mati, meninggal, semuanya orang dibawa. Maka nih fokuslah pada kemuliaan kekal. Kalau kita fokus pada kemuliaan kekal, maka apapun yang kita alami hari-hari ini tidak akan membuat kita sedih. Roma 8:18, Paulus katakan demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang kita alami hari ini yang begitu beratnya, nggak ada tandingannya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Lanjut, 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan, Paulus katakan ringan, seberapapun Alkitab mencari itu ringan. Kenapa? Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Oh, haleluya. Saya senang ayat ini karena membuat saya senang terus ikut Gusti Yesus. Senang sekali. Bukan cuma ayat ini, saya semua ayat ya. Tapi ayat ini membuat saya semangat ikut Tuhan. Masih di masalah, 90 itu
ngapurane Gusti senang. Melebihi segalanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau kita fokus hidup kita lihat pada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan, nggak akan sedih. Walaupun masalahmu akeh, bahkan belum terjawab pun kita tetap senang. Kita ilustrasi sedikit ya. Yang saya yang ngapunten kalau saya bawa cebok gayung ya. Di situ di depan mungkin ada peceren, comberan, saya cebok. Saya tanya Bapak Ibu, nyun sewu ini ilustrasi. Siapa yang mau? Oh ya, saya tuangkan di kepalanya untuk keramas. Saya percaya nggak ada yang mau. Waduh, peceren Pak. Ono-ono wae gitu. Wae bersih aja. Pasti nggak ada yang mau. Tetapi kemudian saya katakan, siapa yang mau? Saya ambil peceren kotoran, saya tumpahkan. Setelah itu saya beli 10 miliar. Antri kabeh. Ya. Pasti antri kabeh. Aku ya antri ya. Kenapa? Aku gak memperhatikan peceren itu. Betul ya? Yang perhatikan apa? 10 M ya. Ini adalah ilustrasi yang sederhana. Masalahmu tidak ada artinya dan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Senang membantu Tuhan Yesus. Wajib bersungguh-sungguh. Saya udah komen di sini kembali. Jadi tidak bersedih lagi dalam situasi sulit dengan cara 3 hal. Yang pertama, Yesus pegang kendali. Dia berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kenali rancangan seutuhnya. Yang ketiga, fokus pada kemuliaan kekal. Paulus ini mengalami penderitaan kurang apa? Kapal pecah, tenggelam, kelaparan, ketelanjangan. Dia tulis sendiri kesaksiannya. Paulus. Tapi dia yang berkata bersuka-cita senang dengan Tuhan. Artinya dia mengalami penderitaan, tapi dia juga mengalami sukacita dari Tuhan. Ini titik sana. Ojo sedih mana? Katakan kembali sedih mana ya? Kita punya Yesus, kita punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Bersamamu Bapa, lewati semua. Dia akan bertindak. Yesus tidak berdiam diri. Berapa besar dan melimpah bagiku Tuhan. Satu jam bangkit berdiri bersama Bapa. Dan kami percaya aku akan bertindak, memberikan pertolongan tepat pada waktu. Bapak Ibu, saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya punya masalah yang berat hari ini. Bapak boleh angkat tangan kita paksakan berdoa untuk kita semua. Untuk Tuhan yang baik, untuk Bapak yang baik, rangkul kami dalam ungkapan Roh Kudus Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kau melihat tangan terangkat Bapak. Kau tidak berdiam diri. Tapi hari ini kami melihat bahwa Kau berdaulat atas hidup kami. Kau yang pegang kendali atas hidup kami. Dan rancangan-Mu seutuhnya indah bagi kami. Dan Kau menyediakan kemuliaan yang kekal.
jauh dari semua penderitaan kami alami hari-hari ini. Itulah sebabnya tidak ada alasan lagi untuk kami tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Alasan kami bersuka citanya satu, yaitu memiliki Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami akan menerima pertolongan dari Tuhan, akan menerima mujizat dari Tuhan, dan ajar kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keberkati hamba-Mu Gembala kami kasih Baginda Sukito serta seluruh keluarga. Pakai terus dengan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Tanda dan ajaib mujizat terjadi atas diri hamba-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Urapan Roh Kudus melimpah di dalam diri hamba-Mu. Di mana saja hamba melihat Engkau. Dengan berbagai persoalan dihadapi, tetapi kami percaya kuat kuasa Roh Kudus menyertai hamba-Mu. Para pengerja Tuhan yang ada di tempat ini, worship leader, singers, para pemain musik, multimedia soundman, pengerja, kolektan, dan siapa yang terlibat pelayanan ini, Tuhan pakai mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan jadikan mereka saksi di mana mereka berada, jadi berkat di mana mereka berada, dan nama Tuhan sudah dipermuliakan dari waktu ke waktu. Dan gereja ini jadi gereja yang berkenan di hati ini, berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Dan sudah cuma yang hadir kayak percaya Tuhan, berikan kami kesetiaan lebih lagi, cinta dan lebih lagi kepada Tuhan, semakin dalam di dalam Engkau. Segala hormat, segala pujian dan kuasa bagi Engkau, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong kami yang sejati, sahabat kami sejati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik, berkat kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya berkat kita melimpah pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu. Bukan hanya berkat kita saja, tapi sukacita kita melimpah. Seperti yang difirmankan pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersukacita senantiasa Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Kita punya kendala, tapi Tuhan punya kendali. Amin. Tuhan sebagai juru mudi kita, ketika Tuhan itu sebagai sopirnya, saya percaya jalan apapun itu pasti akan menuju sukacita, menuju kekekalan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Saya percaya memberikan semangat baru buat kita semuanya, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal Bapak Ibu, dan harganya juga sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Kita mau bersukacita dalam Tuhan karena kita sudah dalam satu perahu. Jangan kita di perahu sikile siji ndek kene, sikile siji ndek kono. Mboten nggih Bapak Ibu, kita dalam satu perahu dan nakodanya Tuhan. Kita percaya Tuhan yang akan membawa kita ke dalam sukacita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Pak Puspito bersama dengan keluarga, pelayanannya dan pekerjaannya. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Karena tadi temanya sukacita nih Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan sambil kita akan bergoyang buat Tuhan. Pujian mengatakan bila roh Allah ada bersamaku. Amin. Mau menari buat Tuhan. Amin. Kita mau bersukacita buat Tuhan sambil kita akan memberikan persembahan. Untuk yang bertugas saya persilakan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalam. Di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Amin. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Di dalamku, bukan menari seperti tidak pernah. Haleluya. Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari.
Allah Bapa di kerajaan surga, kami sungguh terima kasih pada yang ini Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu dan kali persembahan kali ini tolong Tuhan jadikanlah untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, berkati yang sudah memberikan dan yang belum memberikan, tolong berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman yang indah akan mengingatkan kami terus selalu iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Abraham. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman pada kesempatan siang hari ini untuk Bapak Jemaat untuk pelayanan minggu depan. Minggu depan tanggal 17 Mei 2026 untuk yang tugas Ibu Tina, terus kemudian Mbak Nanda nanti akan membantu singer, kemudian nanti saya akan doa syafaat, dan untuk kolektanya Ibu Dwi. Untuk hari Selasa ibadah kita rumah tangga di Pak Buko. Nanti yang bertugas ya, puji nama Tuhan. Nanti untuk rapatnya setelah ibadah berarti ya Pak. Nanti kita akan tunggu sebentar karena kita akan membahas untuk hari Kamis kita ada ibadah ya Bapak Ibu, ibadah Padang, betul ya Pak. Kita akan tinggal sebentar untuk membahas dalam ibadah Padang kita. Kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk hambanya dan terima kasih untuk yang pelayanan pada kesempatan siang hari ini. Tuhan yang akan memberkati kita semuanya karena saya percaya di dalam Tuhan jeripayah kita tidak ada yang sia-sia. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk beri dalam hadirat Tuhan. Pujian yang mengatakan Dia sanggup, Yesus sanggup, akan kita pujikan untuk doa berkat. Dia sanggup
apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam seluruh kehidupan kami, semua atas seizin-Mu, sepengetahuan-Mu. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah kami menyimpan kebenaran itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kami mampu untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang dengan setia melayani-Mu di berbagai tempat, di berbagai wilayah. Bahkan di tempat ini saat ini, Tuhan menolong, memberkati dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan menyertai, kami percaya Tuhan menolongnya. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran setiap jemaat-Mu, dan mampukan setiap jemaat-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan, penyertaan dan berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati, iman dan pengharapan-Mu hanya kepada Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta dalam persekutuan Roh Kudus. Kiranya kasih setia, anugerah, berkat, damai sejahtera Tuhan dilimpahkan, dicurahkan atas hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Mengucapkan sebanyak terima kasih Bapak Gusto yang dengan setia melayani firman Tuhan. Beliau bukan secara manusia, bukan enak-enak saja Bapak Ibu, pergumulannya banyak tapi luar biasa. Biasanya kalau jemaat itu ada satu orang dalam keluarga itu sakit, wape kami ibadah nunggu ini sakit. Tapi Pak Gusto ini istrinya sakit, tinggal kemana-mana bukan berarti tidak peduli, fokus, prioritas, karena di rumah pasti tetap ada yang menjaga. Malaikat surgawi juga menjaga. Ya, terus berkati Tuhan, berikan terus napas yang panjang. Nah, aku kan nyebut nyelopet mungkin ramuni. Galon itu 5 berlutut lho. Pak Gusto nyopet ini dari awal sampai akhir cik mampu. Berarti luar biasa napasnya ini. Tuhan berkati Pak selalu. Tuhan akan tolong sertai. Nah, selamat datang Pak Tio. Mungkin baru gabung ini. Tuhan memberkati bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Lain kali kalau pulang ke tempat ini nggak bingung lagi sudah. Ya, sudah ada tempat ibadah yang tidak jauh. Ya, kiranya Tuhan memberkati akan setiap pergumulan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekali lagi diumumkan, mohon perhatian, mohon bantuan dan dukungannya secara khusus untuk rencana pemuda remaja yang akan mengadakan retreat di Batu pada hari libur sekolah yaitu bulan Juni tanggal 19-20 itu harinya Jumat dan Sabtu. Membutuhkan dana yang cukup lumayan. Kalau ditarik dari iuran per peserta ya tentunya tidak cukup. Belum lagi nanti mungkin tidak semua peserta bisa memenuhi semua pendaftaran minim. Pendaftarannya satu orang di 200. Tetapi kalau dalam keluarga ada yang 2 bahkan 3 masa ya. Nah, sehingga butuh dari gereja maupun secara pribadi yang bisa mendukung untuk rencana retreat ini, untuk menolong yang lain. Jadi diharap semua bisa hadir, ya membayarnya semampu, dia mampu bayar berapa gitu, untuk nanti kekurangannya bisa dari Bapak Ibu kita semua. Diharap dari gereja Pos-Pos PI bisa ikut ambil bagian dalam hal ini untuk membantu ke dana atau kebutuhannya. Puji Tuhan, umat Logo ada yang janji
nanti konsumsinya nggak tahu sekali konsumsi atau 2 kali ditanggung. Puji Tuhan. Kepiye carane? Wong kok diterne wong Malang batu kan iso. Wah, puji Tuhan. Masih banyak kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon baik gereja maupun perorangan bisa untuk menolong hal ini. Seperti yang diumumkan, nanti kita sebentar bicara soal hari Kamis nanti, karena tempatnya ada tempat dulu sudah, tak pikir sudah fix, ternyata tempat itu tidak boleh untuk ibadah, haram. Dari tempat yang lain ya, nanti kalau bisa di bendungan ini saja, tapi tetap menemui petugas yang ada. Ya mungkin kalau bayar berapa, terus kalau masuk ke sana biasanya ada karcis itu bayar itu. Nah itu dibentuk, lalu sebelum hari H sudah dicek tempatnya di mana nanti, sehingga waktu datang pas hari Kamis itu kita tidak cari-cari tempat, sudah di sini, sudah langsung cek juga alat listriknya ada enggak. Kalau ada ya bawa kabel roll gitu, bawa salon, mungkin keyboardnya sudah nanti pastikan seperti itu. Nah, nanti bisa diteruskan di hari Selasa di tempat Pak Sabuko. Karena Telogo kebetulan anak-anak sekolah minggu yang akan pergi, sebagian kaum ibu-ibunya atau bapaknya akan mengikuti kegiatan anak-anak. Jadi tadi baru ada 2 orang yang kayaknya yang masih mau ikut gitu. Ya, tapi tidak seberapapun mereka akan gabung, nanti tidak ada masalah, tidak persoalan. Kan konsumnya bawa juga. Nah seperti itu. Sekali lagi Pak Wisto, terima kasih untuk kesetiaan dan pelayanannya, memberkati kita semuanya. Itu saja ibadah kita selesai, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita. Amin. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersuka cita bersama.